Ya, alhamdulillah. Ada si Ustaz tuh. Kita samperin ya, Pak. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tapi tikap ya? Mohon Ustaz. Oh, gimana? Ada problematika apa nih? Gini, Ustaz. Kita ini zaman sekarang ini sangat mengapresiasi para pemuda yang menikah di usia dini, Ustaz. Masya Allah, Ya, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian sebagian dari mereka tidak ingin memiliki anak, Ustaz. Ya, atau istilah kerennya itu child free. Zaman sekarang itu disebutnya child free, orang-orang yang tidak mau memiliki anak. Dikarenakan katanya kalau punya anak itu banyak beban, banyak tanggungan, ya pokoknya banyak anak itu repot lah gitu, Ustaz. Itu bagaimana pandangannya dalam Islam, Ustaz? Iya. Jadi namanya juga akhir zaman. Fitnah syahwat, fitnah syubhat ini sangat kuat sekali. Karena itu solusi di antara solusi untuk fitnah syahwat ini adalah dengan menikah, apalagi yang masih muda. Kita sangat mengapresiasi lah. Tapi ada keputusan kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak. Nah, itu masalah. Ya. Atau istilahnya tadi apa? Child free. Nah, itu masalah. Ini tentunya keputusan yang menyelihi syariat. Apalagi kedua suami istri ini beragama muslim. Ini keputusan yang sangat keliru. Gegabah salah. Di antaranya yang pertama, bahwa anak itu adalah karunia dan rezeki. Karena istilah kita banyak anak banyak rezeki. Berarti orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak berarti menolak rezeki. Iya, betul. Yang kedua, bahwa anak itu menjadi perpanjangan dari estafet amal pahala kita. Termasuk keturunannya juga. Termasuk keturunan. Itu artinya berarti kalau orang memutuskan untuk tidak memiliki anak, berarti terputus nasabnya. Nah, habis. Dan bisa kalau orang semuanya memiliki keputusan seperti itu, berarti keberlangsungan hidup bahkan punah. Punah habis. Ya? Benar. Padahal Rasul mengatakan tazawwaju al-wadud, ya, fa inni mukatsirun bikumul yaumal qiyamah. Kata beliau, tazawwaju al-walud, menikahlah dengan orang atau wanita yang subur. Al-wadud, yang memiliki kasih sayang. Kenapa? Alasannya dengan menikah itu adalah supaya memiliki anak. Dengan begitu Rasul akan berbangga-bangga dengan nabi yang lain di hari kiamat nanti. Alasan yang ketiga, juga selain tadi terputus secara nasab, juga terputus secara pahala. Ya kan? Iya, hilang. Padahal banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya diangkat derajat seseorang nanti di hari kiamat, diampuni dosanya. Apa alasannya? Ini karena istighfar anakmu. Doaan. Ya kan? Betul. Siapa yang akan mendoakan kita? Kalau istri kita meninggal, dia bisa kawin lagi. Iya. Kalau teman mendoakan ketika diberi, yang paling tulus mendoakan kita itu siapa? Anak kita. Karenanya Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata bani Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia itu meninggal, semua amalannya terputus, sekalipun dia kaya. Ya, kecuali yang tidak terputus itu 3. Shadaqah jariyah, atau ilmin yunfa'u bi, aw waladin sholihin yad'u lah. Anak yang soleh. Nah, anak yang soleh. Alasannya tadi mungkin karena tidak mau jadi beban, ngurus anak itu ribet dan lain sebagainya. Iya, karena al jaza, ya, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seimbang dengan besarnya ujian. Ngurus anak kan berat sekali. Ya. Yang berikutnya juga, keputusan untuk tidak memiliki anak ini, bahwa di masa tua akan menyadari betapa urgennya memiliki anak. Rumah tangga yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun
tidak ada kicauan tangisan anak itu pasti sepi. Rasa. Karena fitrah manusia itu ingin punya anak. Betul. Coba aja burung-burung, binatang-binatang itu pada punya anak. Iya, bahagia Ya kan? nggak punya anak. Coba kalau sudah sepuh, sudah tua, lalu kita tidak punya anak, itu akan tersiksa. Terasa. Ya, karena itu keputusan tidak ingin memiliki anak ada keputusan yang salah. Bagaimana caranya? Kita nasihati mereka lah. Seperti itu. Ini kalau anak beda lagi, Tad. Jadi bukan orang lain, ya masih ada kerabat. Mereka nggak mau nikah, bahkan sampai tua. Tidak mau nikah sampai tua. Kenapa alasannya? Hampir sama, hampir klise sama. Ya, tapi kalau ini masih mendingan. Ya, Beliau ini menikah. Ini sama sekali nggak mau nikah. Itu gimana itu, Tad, pandangan Islam? Sedangkan Rasul kan tadi Ustadz mengatakan menikahlah kan gitu. Ya. Nah sekarang ini udah nggak menikah, bahkan sampai sekarang mungkin Allah alam 60 atau berapa puluh tahun. Iya. Jadi dalam istilah syar'i atau fikih itu disebut dengan at-tabatur. Membujang. Jadi zaman dahulu ada sahabat Rasul yang keinginan untuk membujang. Alasannya bukan alasannya ribet ini itu, memang ada, tapi yang lebih urgen lagi mereka itu untuk membujang supaya fokus ibadah. Dengan alasan ibadah. Pengen ibadah aja. Tidak terganggu sama istri, tidak terganggu dengan anak gitu kan. Salah satunya Uthman bin Mad'un. Beliau ingin memutuskan untuk memujang, tapi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang. Terus lagi ada 3 orang yang datang kepada Rasul, salah satunya tidak mau menikah, ingin membujang, ingin fokus ibadah. Maka Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau menikah, tidak mau berbuka puasa, kemudian juga tidak mau tidur karena melakukan ibadah, maka Rasul mengatakan, wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini manusia yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Ya, akan tetapi apa kata Rasul? Ana asum wa uftir. Saya puasa, buka. Wa aqumu wa arqud, qiyamul lail juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Sehingga Rasulullah SAW pun menilai seseorang itu bukan hanya sekedar baik saja niatnya, tapi juga harus benar. Mereka itu 3 orang niatnya kurang apa baik, tujuannya supaya betul. Dekat dengan Allah. Tapi dengan membujang itu menyelisihi sunnah Rasul, maka ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi keputusan untuk tidak memiliki anak, keputusan juga tidak mau menikah, ini tentunya keputusan yang salah. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Betul. Maka saudara antum yang usianya hampir 60 ya, menikahlah. Ya. Teman antum masih muda untuk keputusan tidak mau memiliki anak, berikan nasihat. Bahwasanya keutamaan memiliki anak seperti ini dan lain sebagainya. Supaya apa? Tidak lain dari semua itu adalah supaya kita ini bisa kehidupan kita ini panjang. Dengan apa? Dengan amal soleh dari keturunan kita. Benar. Wallahu a'lam bishawab.